shalli wa sallim wa barik. Kenapa diadakan peringatan Isra Mi'raj? Kenapa diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad? Semua perayaan itu hakikatnya untuk kembali mengingatkan bahwa kita memiliki Nabi yang begitu pecinta, mencintai kita semuanya umat akhir zaman. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan binasa. Apa bu? Kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, Qarun, Fir'aun, ada kapi, Ta'akareh, semuanya binasa. Tapi kenapa umat Rasulullah masih dibina, tidak dibinasakan? Karena semua para nabi mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah untuk meminta pembelaan. Tapi Nabi beda, Nabi meminta keridhaan Allah Ta'ala, sehingga Allah ridha. Dunia masih memiliki umur yang panjang sampai saat ini, dan ditempati dunia ini oleh umat akhir zaman. Tapi ingat ibu bapak, ini akhir zaman, bukan awal zaman. Berarti zamannya sudah zaman etam, zamannya sudah zaman terburuk. Ini zaman terakhir. Kalau manusia itu sudah tua, kalau sudah tua berarti banyak yang terasa. Ibu-ibu kalau sudah tua nyeri cangkeng teh alah lara sente nu salonjoran kunaon salonjoran eta ngaji, aduh ngeskolot Pak Ustad. Sudah tua Pak Ustad, boleh bagi anda yang sudah tua selonjoran, tapi bagi yang masih muda, kade awas jangan macam-macam, anda tidak sok nukolot rek bobok pek. Mau tidur silakan, karena memang usianya sudah tua. Inilah zaman dulu, di masa saya masih kecil, apalagi di zaman ibu dan bapak semuanya. Ya Rob, TV itu hanya ada TVRI dan RCTI. Betul? Tidak begitu banyak yang kita dengar, tidak begitu banyak yang kita lihat. Tapi lihat di zaman sekarang, banyak sudah yang kita lihat, banyak sudah yang kita dengar. Ibu bapak, kalau kita punya anak zaman dulu, kalau keluar khawatir. Tapi zaman sekarang, jangankan keluar, di dalam rumah kita juga khawatir. Kenapa? Di genggaman ibu, di genggaman bapak, di genggaman anak-anak kita ada HP dan isinya bombardir untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad. Maka hati-hati menggunakan HP itu. Saya doakan tadi yang HP-nya menyala, semoga rezekinya juga barokah. Oh, tadi yang HP-nya nggak menyala, saya doakan semoga besok ada yang hack tuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Gunakan HP-mu itu dengan baik. Gunakan tablik akbar pada HP itu. Karena tablik akbar itu bukan hanya diagendakan dengan cara seperti ini ibu bapak. Ada yang terlihat tidak ada wujudnya, tapi terlihat aksinya. Tapi kita sekarang memperlihatkan aksinya. Buat apa kalau tidak ada wujudnya? Wujud apa yang kita dapatkan di tablik akbar ini setelah kita pulang ibu bapak? Tidak ada lain, kecintaan kepada Rasulullah. Kita ingin mencintai Nabi Muhammad, kita ingin mengenal lebih dekat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar supaya kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Bukankah di dalam Isra dan Mi'raj itu ada kisah pertemuan Rasulullah dengan Allah? Bukankah di dalam Mi'rajnya Nabi Muhammad, di dalam kalimat yang kita baca di dalam salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, dan Allah mengucapkan salam ketika Rasulullah menghadap Allah ya qadah, secara langsung Allah katakan
Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi begitu cintanya Nabi kepada kita, disebutkan dan disalamkan kepada Allah. Kita tidak pernah nitipkan salam kepada Allah, tapi Rasulullah yang menyampaikan salam itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang soleh. Kalau kita bukan orang soleh, semoga orang-orang soleh, guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita yang menjadikan kita sebab terkumpul dan dikumpulkan dengan orang soleh, masuk dalam bagian orang soleh. Amin ya Rabbal. Jadi orang soleh itu proses. Jadi orang baik itu awas, jangan mengaku dirinya sudah soleh, jangan mengaku dirinya sudah baik, jangan mengaku dirinya sudah sempurna. Jauh manusia apalagi di akhir zaman daripada kesempurnaan. Jauh manusia di akhir zaman ini daripada kesolehan. Ini kita hidup yang berjauhan dengan para ulama-ulama seperti dahulu. Ulama-ulama zaman sekarang ya Rab, ulama kiai zaman sekarang ya Rab, tidak seperti ulama-ulama kita salaf yang mengajarkan kita benar-benar dengan hati nurani, benar-benar merangkul kita, benar-benar membawa kita minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang zaman dulu itu Bapak, ngajinya nggak kayak zaman sekarang Bu. Kalau kita ngaji zaman sekarang difasilitasin. Dulu mah jalan sendiri, lempang, kemana, ke tempat yang jauh. Muridnya cuma 3, muridnya cuma 5, sedikit Pak yang ngaji Pak. Tapi sedikit muridnya membukit. Mereka murid-murid para kiai-kiai zaman dulu itu benar-benar murid yang manfaat ilmunya dari orang soleh melahirkan orang-orang soleh. Mohon maaf, yang menyampaikan adalah al-fakir yang tidak punya ilmu banyak, yang tidak memiliki kemampuan untuk berceramah yang indah dalam tata bahasanya. Tapi al-fakir yakin dengan al-fakir yang dulu pernah mendengar dari ilmu dari guru-guru al-fakir, al-fakir akan sampaikan di tempat ini dan semoga membawa hikmah pelajaran yang besar kepada seluruh jamaah. Ngambil hikmah ilmu, ngambil barokah dari guru-guru. Semoga kita semuanya dianggap sebagai murid-muridnya. Amin ya Rabbal. Dan guru-guru kita yang memiliki guru kepada guru yang bersanad, yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad, semoga kita juga mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Kita itu diajar dari alif ba ta, bisa baca dari siapa? Guru. Gak akan kita kenal sama Allah kalau kita gak punya guru. Tapi akhir zaman ini banyak orang yang mengaku dirinya guru, tapi ilmunya gak jelas, ilmunya gak tuntas. Bisa bicara dengan baik, punya tampang yang tampan, tapi yang bicarakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati Bu, Bapak, anak-anak kita, hati-hati. Mereka generasi penerus kita, jangan sampai akhtau thariqah, salah thariqahnya yang kita diajarkan oleh para leluhur kita thariqah, yang mana thariqah salaf kita adalah thariqah yang begini: sholawatan, tahlilan, manakiban. Tuh, kok anak-anak kita nggak seneng sholawatan? Kok anak-anak kita nggak seneng yang namanya tahlilan? Berarti salah guru. Hati-hati Bu Bapak, kita mempertanggungjawabkan generasi kita selanjutnya. Dulu guru-guru kita benar mengajak kita untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Tapi bagaimana di zaman sekarang? Banyak perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya mengajarkan tidak baik.
Siapa sih yang mengajarkan tidak baik itu? Yang sudah mengatakan dirinya baik, semua orang salah. Bid'ah, kafir, dan seterusnya. Jika surga milik manehna we hungkul. Ya, ingat saudaraku yang selalu mengatakan saudaranya bid'ah. Ingat saudaraku yang mengatakan saudaranya dalalah. Di surga itu isinya adalah orang-orang ahli maksiat yang menjadi mantan dahulunya. Kata guru saya, di surga itu nggak ada orang nggak punya dosa di masa dulunya. Di surga itu nggak ada orang suci. Semua mantan pelacur, mantan perampok, mantan jeger. Namun cek orang Madura mah, wah bilanji bajingan kena. Mantan setuju, mantan semua Pak yang ada di surga itu. Tapi mereka bertobat kepada Allah. Mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan Allah mengampuni mereka. Karena mereka adalah umatnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Istighfar kita ini ibu bapak mudah diterima oleh Allah jika mau minta ampun, bukan karena kita yang mengucapkan kalimat istighfar, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi jasa pertama yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalau tidak ada Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita semuanya ini adalah orang-orang yang akan dibinasakan di dunia, tidak akan pernah masuk surga. Bukankah Nabi Muhammad yang pernah bicara dalam salah satu riwayatnya, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Mau tidak masuk surga? Mau enggak masuk surga? Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Ketika sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Yang tidak mau itu yang keluar jalur. Dari jalur Allah dan jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau kita berbicara tentang sholat, hikmah daripada bulan Rajab, di mana kita memperingati Isra Mi'raj, sholat kita itu berkhianat Pak. Sholat kita itu berbohong. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Cicing waya atuh. Allah gitu atuh sing tarik. Wa minan nasi man yaqulu wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada di antara manusia yang berucap mulutnya, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tapi dia sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dikatakan oleh Allah di setelah ayat itu, yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma. Padahal mereka itu pengkhianat, pembohong. Kenapa dikatakan mereka pembohong? Kenapa mereka dikatakan pengkhianat? Saya tanya sebelum menjelaskan tentang ayat ini. Ibu bapak, yang namanya pengkhianat itu nggak kelihatan oleh mata. Yang namanya berkhianat itu karena rasa. Ada orang yang bersama dengan kita. Sebelum saya tanya ibu, saya tanya kepada Tretan Madura. Udah paling keren dek bini ya.
Tanya akhirnya di sampean. Andaikan tretan, andaikan bapak istri Anda melayani Anda dengan baik, tidur dengan Anda, makan dengan Anda, raganya bersama dengan Anda. Kalau seandainya Anda tahu isi hatinya, dia ternyata mencintai laki-laki lain, pada remak areng bine jidretan. Woi beli jan, reng matur kana. Apa? Kamu kau berkhianat. Jasadmu, ragamu bersama denganku. Kau tidur denganku, kau makan denganku, kau layani aku. Tapi hatimu bersama dengan laki-laki lain. Itu kalau kita tahu isi hati. Kan tak tahu atendak remat retan. Engki. Bu, kita gak tahu isi hati suami. Kalau kita tahu isi hati suami, Allah. Tuh bu, kata pepatah bagaimana? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Cak senengan aceling bini nerang lain di mang bini tibi. Angguan lah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Inilah kita yang berkhianat kepada Allah. Kalau Anda marah, kalau Anda kecewa dengan apa yang di dalam hati istri, di dalam hati suami, ya Rab, ternyata istriku berkhianat, ternyata suamiku berkhianat, jasadnya berdekatan denganku, raganya bersama denganku, tapi hatinya tidak. Anda marah. Bagaimana ketika Anda takbiratul ihram? Allahu Akbar. Dek mandem. Apa yang diingat bu? Sesehan. Kayak bakal dijemur beres iya. Baca Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ngahuleng ngalamun. Bahkan kata guru saya, orang tuh kalau sholat yang lupa bisa ingat. Ibu kalau misal lupa naruh kunci, ya, lupa naruh kunci, sok sholat 2 rakaat aja, bakal ketemu. Yang enggak kita inget-inget ada di ingatan kita. Kalau kita sok, kemana pikiran kita? Kemana hati kita? Ketika kita sholat, siapa yang kita hadapkan? Kita itu berkhianat yang kita berbicara dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapmu ya Allah. Kata Allah bohong. Kata Allah khianat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi pengkhianatan itu kita tidak menyadari. Pak, kalau sholat kita benar, hidup kita akan benar. Suksesnya itu bukan karena usaha kita. Suksesnya itu bukan karena modal kita. Bukan karena kerja keras kita. Suksesnya itu dari sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kumandang adzan yang kita sering dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada kalimat setelah panggilan sholat, ada kalimat siapa yang ingin menjadi pemenang, siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin sukses. Itu panggilan sholat. Cek pejeng aku lolan sampean sedaya jeung pejengan lat sholatan. Hah? Kita sholat itu cuman sholat-sholatan. Abah tibi dengan bajang jeng bajangan tak bajang ongguan sekarpan. Kalau kita mau sholat nggak dandan, tapi kalau ke tempat hajat menigelis nu dipake aduh jika ratu, namun di imah jika pembantu. Mau kena tara disosoh beli naoge setahun sekali etoge dipake naker lebaran hungkul. Nah tukar sholat gitu
Ari keur ketemu ajeng manusia anu dicintai, anu diidolakeun, dandan heula. Mandi dulu. Sambian mun beujeng dek ama Pak, ngakui minyak wangi teh sambian. Sekarepan beujeng sambian. Morola atungkang. Nggih mangke. Kalau sholat kita seperti itu, maka hidup kita tidak akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Ketika sahabat datang kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Ada apa engkau datang ke sini? Wajahmu cemberut, wajahmu banyak masalah. Ternyata benar sahabat ini ingin curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, beri aku solusi. Aku punya masalah dengan orang tuaku. Aku punya masalah dengan keluargaku. Aku punya masalah dengan anak-anakku. Usahaku semuanya. Ya Allah, berikan solusi darimu ya Rasulullah. Bagaimana cara aku menyelesaikan masalah itu? Jawab Nabi simpel banget. Masalah itu karena ada salah. Dan kesalahan yang menjadi masalah karena sholatmu yang salah dan bermasalah. Maka Nabi katakan perbaiki sholatmu, maka Allah yang akan memperbaiki masalahmu. Halo? Halo? Awas pulang dari sini, saya capek-capek ngegerowok, capek-capek teriak-teriak, nggak ada manfaatnya. Pulang dari sini cet-pancet, tekun. Apa itu artinya? Nggak berubah. Kata saya sholat. Isukan mah hare-hare deh. Berarti Anda ngajinya cuman hiburan. Anda ngajinya cuman bebarengan kumpul aja. Ingat, sholat itu adalah hadiah dari Allah yang langsung dititipkan kepada Rasul. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mensyariatkan sholat itu dengan cara syariat yang paling utama. Awas ibu bapak, pekiaian orangnya, pesohi orangnya kiai, orangnya kaya, tapi kalau tidak sholat maka harkat martabatnya, harta bendanya tidak akan membawa ketenangan. Kan semua itu apa kata kita tenang lalu senang. Bukan semua orang yang punya harta tenang dan senang, betul? Bukan semua orang yang punya tahta berkuasa itu tenang dan senang, betul? Ketenangan itu diberikan kepada ahli zikir. Dan di dalam salat itu ada zikir. Di dalam sholat ada doa. Kulolan sampean setejagi neka andi pangeran, Pak. Kita semua ini punya Allah. Jangan lari kepada selain Allah. Jangan mengadu kepada selain Allah. Kalau Anda berharap, kalau Anda ingin diperhatikan, ingin dibantu, ingin ditolong oleh selain Allah, Allah tidak akan pernah hadir untuk menolong Anda. Yang ada Anda akan kecewa ibu bapak. Tapi kalau Anda hadirkan Allah, ketika Anda minta tolonglah kepada Allah. Ketika Anda butuh sesuatu, minta kepada Allah. Jangan ada kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepada aku akan kasih. Pangeran kulalan sampean setajane kesoki, Pak. Pangeran kulalan sampean setajane kah bager. Apa bager teh jangan matureuna? Hah? Lambek. Sampian semak bireng lambek. Busun mun sampean minta meloloh. Amak semak meloloh. Njok mek benar ya akhir ya antara kasuto minta gratis. Benar ya akhir minta rokok aja. Bita irep ki rokok ya. Wari minta rokok ya. Jangan benar ya akhir. Tapi kalau kita datang kepada Allah setiap hari, subuh kita datang, zuhur kita datang, asyar kita datang, maghrib kita datang, isya dan seterusnya, ditambah dengan salat-salat yang lain, niscaya Allah akan jadikan kita orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi sadar atau tidak kalau kita ini memang pengkhianat.
Pengkhianat siapa? Allah. Jangankan manusia, jangankan istri, jangankan suami, Allah kita khianati. Allah kita bohongin. Maka perbaiki hati ini Bapak Ibu. Perbaiki hati kita. Ada apa di hati ini? Kenapa sholatnya tidak khusyuk? Kenapa zikirnya tidak nikmat? Bukan bencana seperti di Aceh. Itu bukan adab. Itu sebuah ujian. Itu sebuah peringatan. Tapi yang diadab oleh Allah, yang dijauhkan oleh Allah, mereka yang terlihat tenang, senang, tanpa bencana, tapi mereka diangkat kenyamanan, kekhusyuan di dalam ibadah mereka. Sampean kula sedaja mon pas abajang tak khusyuk, polaking pangeran tak gelem ndak sampean. Halo? Kalau Anda baca Al-Quran kok tidak dikasih nikmat oleh Allah, jangan-jangan Allah yang tidak mau berkomunikasi dengan Anda. Jangan-jangan Allah yang tidak mau Quran itu dibaca oleh Anda. Ada apa di dalam hati ini? Dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga kenapa kita tidak diberikan nikmat dalam beribadah kepada Allah? Orang-orang zaman dulu itu bersih hatinya, dijaga hatinya. Makanya orang zaman dulu itu kalau sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Kalau kita gimana? Ya Allah, malesnya, keselnya, kedulna. Hari urusan ngaji mah, dan ngaji mah kitu-kitu keneh. Laras entah, benar atau tidak? Berarti masalahnya di mana? Hati. Halo? Monreng sakit tak nyaman ebri anggur pak. Anapa pae? Ebri gedeng tak nyaman. Bu kalau orang sakit itu dikasih anggur kata orang sakit gimana? Pahit. Dikasih jeruk pahit. Dikasih roti pahit. Kenapa nak? Kamu mau apa nak? Cek anak nate kergering ditawaran. Kersehat dapat si bapak. Pak, mon sakit cek tabarin papa. Obetin, riamon sakit perhatian dek binena. Ngerah mak, ngerah yang terapa geneko. Emelakin nebi kakang. Can binena. Orang ngeri bacet sengaja paling. Cek tahu kok sakit tabarin dan seber. Ajeling kakek pahe kok kak. Wasallim wabarik. Begitu kalau hati kita sedang sakit bu pak. Kalau hati kita sedang sakit ibadahnya juga nggak nikmat. Baca Qurannya nggak nikmat. Dicabut kenikmatan oleh Allah di dalam hati. Berarti karena sudah banyak kotoran. Kalau sudah banyak kotoran ya lihat saja yang dibicarakannya kasar, kotor. Rasulullah itu pak bu gak pernah sakit karena hatinya sehat. Rasulullah gak pernah galau, gak pernah benci, gak pernah melakukan hal-hal yang kotor. Kenapa? Hatinya bersih. Ketika Rasulullah dicaci, dimaki dengan kebencian orang-orang kafir Mekah, dengan kebencian orang-orang Taif, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tidak kesal? Kenapa engkau tersenyum? Bahkan engkau mendekati pembenci-pembenci itu. Kau berdakwah kepada pembenci, kau berdakwah kepada orang yang ingkar. Kalau dakwah kepada sahabatmu, kalau dakwah kepada pengikutmu, engkau selalu mendapatkan pujian. Tapi setiap engkau berdakwah mengajak pembenci itu dengan kasih sayangmu. Padahal dia ingin membunuhmu. Dia mencacimu. Apa kata Nabi pak? Seorang pembenci karena ada di dalam hatinya kebencian. Sedangkan aku di dalam hatiku tidak ada kebencian kecuali kasih sayang. Mun sampean ngamokan berarti sampean gede aten pak. Ngamokan sampean. Wah, pun sampean ngamokan berarti gede atenah. Bu, salaki ibu teh ambek-ambekan wae. Tah ku ibu teh bacakeun ayat kursi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah perbaiki hati ini. Semoga Allah pertemukan kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yuk kita sholawatan, nanti ada cerita terakhir untuk kita mengenang kecintaan satu sahabat yang benar-benar menggugah hati kita. Siap sholawat? Atain rokon redan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syafiyad daraji, atfatayyaji rantal alami, ya uhailal ju'i wal karami. Semuanya baca dengan khusyuk. Ya Rasulullah, bersuara. Ini terakhir saya bicara. Ini terakhir saya bercerita. Ada satu kisah, ada satu cerita tentang kecintaan salah satu sahabat Nabi Muhammad. Namanya adalah Thauban. Thauban ini jatuh sakit ketika itu.
Ketika mau makan muntah, tidur nggak bisa sehingga badannya kering, kurus, krempeng, jatuh sakit tidak bisa berdiri apalagi jalan kaki. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya Nabi Muhammad, ya Thauban, sakit apa engkau Thauban? Kenapa badanmu begitu kurus wahai Thauban? Apa yang kau derita wahai Thauban? Maka Thauban dengan perlahan suara yang letih dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Aku memiliki rasa takut dan khawatir ya Rasulullah. Sehingga ketika aku makan pahit, ketika aku tidur tidak bisa. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau takuti wahai Thauban? Apa yang kau khawatirkan wahai Thauban? Penyakit itu memang dari pikiran. Kalau kita pikirannya tarik, pikirannya kebangetan, maka kita akan jatuh sakit. Maka Nabi tanya kepada sahabatnya, apa yang kau pikirkan wahai Thauban? Maka Thauban menjawabnya, ya Rasulullah, cintaku padamu yang membuat aku khawatir dan takut. Di dunia aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Di dunia aku bisa bersanding denganmu ya Rasulullah. Dunia ini tidak abadi dan aku akan mati dan engkau akan meninggalkan dunia ya Rasulullah. Tempatmu di surga, engkau nabi dan tempatmu tinggi ya Rasulullah. Sedangkan yang aku takutkan, aku takut tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Aku takut terputus hubungan ini nanti kelak di yaumul ba'ats, di hari pembangkitan aku tidak menjumpaimu ya Rasulullah. Sehingga rasa takutku ini membuat aku sakit, membuat aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Kekhawatiran Thauban, ketakutan Thauban dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Bahasa jawabannya dari cintanya Thauban, jawabannya adalah taat. Kalau orang cinta pasti taat. Kalau orang cinta pasti nurut. Orang cinta itu patuh. Kalau kita benar-benar cinta kepada orang yang kita cintai, maka kita tidak akan pernah mengecewakan orang yang kita cintai. Jangan hanya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kelakuan kita membuat Nabi Muhammad menangis, Bapak Ibu. Jangan hanya mengaku kita umatnya Nabi, tapi kita tidak memiliki kriteria sama sekali menjadi umatnya Nabi. Coba tanya pada diri kita, selama ini perilaku saya, kata-kata saya, semuanya apakah membahagiakan hati Nabi Muhammad? Apakah sesuai dengan keinginannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bahagia tidak kalau melihat saya? Nabi Muhammad senang tidak kalau memandang saya? Ini pertanyaan kalau kita benar cinta sama Nabi Muhammad. Apalagi kita yang belum pernah bertemu. Kalau yang pernah bertemu saja dia khawatir tidak bertemu kembali. Aina qulubakum, aina nufusakum. Kita punya hati, kita punya jiwa, dan selalu dikenalkan tentang sepak terjang, napak tilas sejarah Nabi Muhammad. Setiap tabligh akbar, selama ini apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, maka umat akhir zaman ini kenalkan kepada Rasulullah. Kenalkan tentang sejarahnya Nabi, kenalkan tentang kecintaan Nabi. Tidak ada yang mencintai kita dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Nabi Muhammad. Salat kita istighfaran, ibadah orang istighfaran. Leres sentak. Kalau kita masuk surga, kira-kira amal yang mana yang akan bisa masukkan kita ke surga? Salat jauh dari kata diterima. Da orang masalah nak itu, kata Allah juga bohong, kata Allah juga berkhianat, munafik. Kalau kita baca Al-Quran belum tentu benar. Lalu amal apa yang membawa kita selamat nanti masuk ke surganya Allah? Amal apa? Coba.
kalau kita mampu membahagiakan Nabi Muhammad. Dan khususnya malam ini, hadirnya kita, kumpulnya kita, capeknya kita, berjuangnya kita, mengorbankan apa yang kita korbankan, waktu, uang, semuanya untuk hadir di acara ini. Karena ingin Rasulullah melihat kita di majlis seperti ini, maka demi Allah, Rasulullah akan memandang kita di tempat ini dengan kecintaan. Kalau Rasulullah sudah memandang kita dengan kecintaan di majlis ini, ibu bapak, sebesar apa dosa kita, sebesar apa maksiat kita, sebesar apa kesalahan kita, harapan kita, ya Rabb, kami tidak punya amal, kami tidak punya ibadah, kami tidak punya kebaikan, kami bukan orang soleh, tapi kami berharap pulang dari majlis ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni semua dosa orang yang kami cintai. Jangan buat beban kami lebih berat nanti di akhirat karena menanggung dosa istri kami. Jangan buat berat ya Rabb dosa kami karena kami telah lalai menjadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Jadikan ini sabab, jadikan ini majelis yang membuat kami pulang dari majelis ini, kecuali kami semuanya dosa diampuni oleh-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, tundukkan tangan, tundukkan kepalanya, tadahkan tangannya. Benar-benar hari ini jadikan malam yang kita diampuni oleh Allah. Kalau kita doa yang khusyuk, kalau kita membaca ini yang khusyuk, kata salah satu riwayat, guru saya mengatakan, siapa yang baca ya Arhamar Rahimin dengan khusyuk, siapa yang baca ya Arhamar Rahimin dengan khusyuk, menginginkan kasih sayang Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya Arhamar Rahimin, ya baca semuanya, baca ya Rahimin, ya ya Rabb, ya ya Allah. Kita hadirkan wajah orang tua kita. Kita hadirkan wajah orang tua kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Hadirkan wajah anak-anak kita. Allahumma barik fi Rajab. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Wa baligh
sil apa selama ini yang membuat kita sulit, adukan kepada Allah. Apa semua masalah kita hari ini, malam ini, adukan kepada Allah. Lisan ini membaca ya Arhamar Rahimin, hati ini menjerit, mintakan kepada Allah. Anak-anak kita yang sedang berjuang, mintakan kepada Allah. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, lisan terus membaca ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Engkau melihat kami ya Allah, Engkau mendengarkan kami ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini semuanya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak punya harta yang banyak untuk sedekah, kami tidak punya ilmu yang tinggi, kami tidak punya derajat, kami manusia biasa ya Rabb. Kami punya anak, kami punya putra putri, kami ibu, kami ayah yang memohon kepadamu untuk anak-anak kami ya Allah. Silakan doakan anak-anaknya. Lisannya membaca ya Arhamar Rahimin, hati dan ingatnya fokus kepada anak-anak kita. Anak kita yang masih sekolah, anak kita yang berjuang belum memiliki kerjaan yang layak, anak kita yang kita ingin melihatnya bahagia, yang ingin melihatnya sukses. Doakan di malam ini, kita berjamaah, doa kita pasti diijabah oleh Allah. Bapak, doakan putra putrinya. Anda mencari nafkah, Anda kerja siang malam, malam pulang pagi untuk membahagiakan anak-anak Anda. Semoga Anda diberikan kesehatan oleh Allah. Mintalah kepada Allah segala kesulitan, segala kesusahan, apa yang Anda inginkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Hadirkan wajah orang tua kita, ibu yang sudah mengandung dan melahirkan kita. Hadirkan wajah bapak kita yang sudah membesarkan dan berjuang untuk hidup kita. Salamkan rindu padanya ya Allah. Kami rindu pada orang tua kami ya Rabb. Kami rindu pada ayah, kami rindu pada ibu. Jangan disia-siakan orang tua yang masih ada, jangan disia-siakan ibumu yang masih hidup, jangan disia-siakan bapakmu yang masih hidup. Demi Allah, tidak lagi kita sempurna bahagia hidup di alam dunia tanpa orang tua ya Rabb. Orang tua kami sudah di alam kubur ya Rabb. Orang tua kami sudah di alam kubur ya Rabb. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah. Salamkan rindu padanya ya Rabb. Ibu, kami rindu padamu wahai ibu. Bapak, kami rindu padamu hai bapak. Banyak dosa anakmu ini padamu, banyak salah anakmu ini padamu. Jika hidup kita susah, jika hidup kita sulit, mungkin karena ada dosa kepada orang tua kita. Ya Rabb, jangan karma kami hidup di dunia dengan anak-anak kami, anak yang tidak soleh, anak yang tidak baik. Jangan ya Allah, kami memohon kepadamu, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami yang kami berbuat tidak baik kepada orang tua kami ya Rabb. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Rabb. Ya Allah, kami punya keinginan, kami punya hajat, kami punya cita-cita ya Allah. Wahai Engkau yang mendengar, wahai Engkau yang melihat, dengarkanlah jeritan hati yang tidak bersuara ini ya Allah. Jeritan suara hati yang menangis padamu ya Rabb. Innaka antas sami'ul alim.
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah segala kesalahan suami, istri, anak-anak, kakak, adik, semuanya saudara, tetangga kami. Ampuni semua umatnya Nabi Muhammad. Ampuni semua umat Rasulullah. Ampuni semua muslimin muslimat sebagai saudara kami. Ya Rabb, di Aceh, di Palestina, saudara kami yang sedang terkena musibah, diuji oleh-Mu, kuatkan batinnya ya Rabb. Berikan kebahagiaan padanya ya Rabb. Kami tidak tega melihat kehancuran itu ya Allah. Kami tidak tega melihat kehilangan itu ya Rabb. Bergelimpangan mayat-mayat mereka di hadapan orang tuanya, mayat suaminya, mayat istrinya, rumahnya hancur ya Rabb. Jika ini adalah teguran-Mu, jika ini adalah peringatan-Mu ya Rabb, sadarkan kami semuanya umat akhir zaman ya Rabb. Lindungi kami dari segala keburukannya ya Rabb. Ya Allah, kami bangsa Indonesia yang begitu menginginkan kemenangan dari pahlawan yang memerdekakan sampai saat ini. Jaga bangsa ini ya Allah. Lindungi bangsa kami ini ya Allah. Allahumma jadikan bangsa kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bijahi Sayyidina Muhammad, bihaqiqati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dibaca bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usapkan ke seluruh badannya, dimulai dari kepala dan tangan dan seluruh badan sampai kakinya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini investasi akhirat, ini ajakan kebaikan. Siapa yang ingin diganti rezekinya berlipat ganda, manja abil hasanati falahu asyru amthalia. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan, bahkan lebih daripada itu. Saya yakin ini ada satu masjid yang ada di Madura yang membutuhkan sumbangan. Silakan disiapkan gelar surban. Gelar surbannya berikan infak terbaik untuk rumah Allah, untuk masjid. Kalau ibu investasi di sana, itu masjid dipakai sholat berjamaah. Itu masjid dipakai tarbiyah, insya Allah nilainya berlipat ganda. Kita niatkan sedekah ini untuk orang tua, agar supaya setiap kebaikan di masjid itu dipakai kebaikan, maka mengalirlah kebaikannya. Ya, yuk siapkan panitia gelar surbannya. Ibu kalau mau ngasih, niatkan ini hadiahnya, pahalanya untuk orang tua. Sambil zikir. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الغالب الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا
حسن الختام وامتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسم Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jariahnya, pahalanya mengalir kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dan Allah ganti dengan berlipat ganda nilainya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.